Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in Bahasa Indonesia. Now, before you going to study, so let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. In the name of Allah, most gracious, most merciful, thank you God the Almighty for gathering all of us here. Bless and protect us so that we can receive lesson well and worthy while. Amin. Today we get a new topic about pidato. Tentu anak Miss tidak asing lagi dengan istilah pidato. Ayo, siapa di sini yang tahu apa itu pengertian dari pidato? Pengertian dari pidato adalah komunikasi satu arah berupa pengungkapan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang dan tidak mendapatkan tanggapan langsung dari pendengarnya. Maksudnya satu arah di sini, kita tidak meminta tanggapan dari audiens atau pendengar kita. Kita hanya menyampaikan informasi kepada mereka. Nah, itu yang disebut satu arah. Berbeda dengan diskusi, itu merupakan dua arah karena ketika yang pertama kita menyampaikan informasi kepada audiens nanti juga akan bertanya kepada kita dan kita juga akan menjawab sehingga ada dua arah, kita kepada audiens dan audiens kepada pembicara. Nah, itu yang dua arah. Sementara pidato hanya satu arah, kita hanya menyampaikan informasi saja kepada pendengar. Pidato disebut juga dengan orasi. Sementara orang yang berpidato itu disebut dengan orator. Nah, sekarang kita akan masuk kepada materi tujuan dari pidato. Yang pertama yaitu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang kedua, memberikan suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Yang ketiga, memberikan kesan kepada orang lain. Pidato yang baik harus dapat memberikan kesan yang positif kepada para pendengarnya. Jadi, mempersiapkan teks pidato yang baik sangat penting untuk kita persiapkan. Now, let's see struktur teks pidato. Pada bagian yang pertama, yaitu pembukaan pidato. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, salam pembuka. Ini seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, yaitu ucapan penghormatan. Kita lihat dari jabatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Misalnya ada kepala sekolah, majelis guru, kemudian baru teman-teman kita atau siswa. Seandainya siswa yang menjadi orator. Yang ketiga yaitu ucapan syukur, seperti ucapan syukur kepada Allah yang memberikan rahmat dan karunia-Nya. Kemudian Nabi. Dan yang keempat, pengantar ke topik utama. Ada sedikit ulasan menuju topik yang akan kita bicarakan. Yang kedua yaitu isi pidato. Berisi hal-hal atau informasi penting yang akan disampaikan di dalam pidato. Ini menjadi inti pembicaraan kita di dalam pidato. Yang ketiga, penutup pidato. Berisi kesimpulan dari hal yang kita sampaikan. Permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Oke, jadi anak Miss harus ingat ya, ada 3 struktur. Yang pertama pembukaan, isi, dan penutup. Nah, sekarang kita masuk kepada metode pidato.
ada impromptu, memoriter, naskah, dan yang terakhir extemporan. Siapa anak Miss yang tahu apa itu teknik impromptu? Good job! Impromptu adalah metode spontanitas, yaitu berdasarkan kebutuhan sesaat tanpa persiapan yang matang. Jadi misalnya ada pertemuan, kemudian kita tiba-tiba disuruh menjadi pembicara atau orator. Nah, kita tidak ada persiapan, tidak ada naskah, jadi kita tetap tampil ke depan dengan apa pengetahuan yang kita miliki di dalam kepala kita. Hanya spontanitas saja sebagai pembicara. Nah, siapa yang tahu dengan teknik memoriter? Good job! Memoriter adalah metode menghafal, yaitu suatu metode yang dipersiapkan secara matang. Jadi kebalikan dari yang impromptu tadi, kalau memoriter adalah menghafal. Jadi kita udah buat naskah, kemudian kita hafal dan kita tampilkan di depan pendengar atau audiens kita. Nah, siapa yang tahu dengan metode naskah? Right, metode naskah yaitu dilakukan dengan cara membaca naskah pidato yang sudah dipersiapkan. Naskah pidato ini seperti lembaran kertas yang berisi isi pidato kita. Jadi kita hanya membaca naskah itu saja, tidak dihafal, hanya membaca saja. Metode yang terakhir yaitu metode extemporan, yaitu cara berpidato dengan hanya menyiapkan poin-poin isi pidato. Jadi kita juga mempersiapkan lembaran kertas kecil yang berisi poin-poin penting. Tidak semua ya, hanya poin-poin penting. Sehingga itu gunanya untuk mengingatkan kita ketika kita berbicara, kita terlupa, kita merujuk kepada kertas yang berisi poin-poin penting tadi. Sekarang kita masuk kepada contoh teks atau naskah dari sebuah teks pidato. Sebelum kita melihat isi teks naskah pidato, Miss ingatkan kembali bahwa struktur teks pidato terbagi 3, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Contoh teks pidato kali ini yaitu tentang peringatan Hari Guru. Pada struktur pertama yaitu pembukaan. Di sana Miss bisa lihat yang pertama yaitu salam pembuka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian disusul dengan ucapan penghormatan. Itu kita urutkan dari jabatan yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Di sana disebutkan ada kepala sekolah, ada dewan guru, staf, dan kemudian siswa-siswi. Dan yang terakhir yaitu ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Next, pada struktur isi, yaitu kita menjelaskan semua isi atau inti dari pidato yang akan kita bicarakan di depan audiens. Nah, pada bagian struktur yang terakhir yaitu penutup, kita ucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kesalahan dalam penyampaian dan diakhiri dengan salam. Oke, this is the last part of this video. Miss harap anak-anak Miss paham dan mengerti dengan semua materi yang kita pelajari hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran, saya hamdalah please. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. See you next time.